Segala pemberitaan yang sepihak itu ya timbul juga kesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama, ya itu kesannya, ya. Nah kemudian saya agak heran karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Cerita berapa tahun yang lalu, demi Allah, saya bermimpi Habib Zain, guru saya. Waktu itu Habib Rizik ada perjanjian dengan Pak Wiranto. Terus terang saya tidak suka. Akhirnya malamnya saya bermimpi Habib Zain datang kepada saya. Saya nyetir mobil, Habib Zain sebelah saya. Hati saya masih ada sesuatu, jujur, kepada Habib Rizik. Kenapa ini kok bikin perjanjian dengan Pak Wiranto? Bukan benci, bukan, sedikit kecewa. Subhanallah, malamnya saya didatangi Habib Zain. Saya setir, Habib Zain mau kemana Habib? Dia bilang, wadini Habib Rizik. Nah, Anda mau sampaikan, Anda bukan FPI, ya, Anda tidak terkait dengan FPI, tapi Anda sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma Anda mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab, supaya antum yang pada ngaji sama Anda tahu sikap Anda, dan mungkin Anda bisa tularin ke antum, mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu Anda sama Habib Rizik biasa-biasa aja, tapi setelah ada bisyarah dari Rasulullah, Anda sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasul SAW. Saya akan cerita berapa tahun yang lalu, demi Allah, saya bermimpi Habib Zain, guru saya. Waktu itu Habib Rizik ada perjanjian dengan Pak Wiranto. Terus terang saya tidak suka. Akhirnya malamnya saya bermimpi Habib Zain datang kepada saya. Saya nyetir mobil, Habib Zain sebelah saya. Hati saya masih ada sesuatu, jujur, kepada Habib Rizik. Kenapa ini kok bikin perjanjian dengan Pak Wiranto? Bukan benci, bukan, sedikit kecewa. Subhanallah, malamnya saya didatangi Habib Zain. Saya setir, Habib Zain mau kemana Habib? Dia bilang, wadini Habib Rizik. Antarkan saya ke Habib Rizik. Saya masih penasaran. Naam ya Habib, kemana Habib? Antarkan saya ke rumahnya Habib Rizik. Siap? Dan sudah selesai sudah. Kalau sudah begitu sudah isyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini orang ikhlas mukhlis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Zain ini gurunya Habib Umar bin Hafid. Mau diakui tidak diakui, Habib Zain gurunya Habib Umar bin Hafid, dan Habib Umar tidak ada masalah dengan Habib Rizik. Habib Umar datang berkali-kali ke tempat Habib Rizik, dan Habib Rizik pun datang ke tempat Habib Umar. Habib Zain datang ke tempatnya Habib Rizik, Habib Salim datang ke tempat Habib Rizik. Sekarang ada orang yang ingin menyemburkan permusuhan antara keduanya. Saya tidak akan ikut kecuali Habib Umar. Seakan-akan Habib Umar ini bermusuhan dengan Habib Rizik. Ini pemfitnah, ini orang fitnah ini. Ini dajjal. Perhatikan ucapan saya. Tidak seorang pun yang membenci Habib Rizik kecuali ada sesuatu niat yang tersembunyi dalam hatinya, atau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dimanapun saudara. Apa yang diambil oleh Habib Rizik? Hartanya, jabatannya, tidak ada yang Habib Rizik katakan bahwasanya Habib Rizik ingin bahwasanya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang Anda mau sampaikan, Anda bukan FPI, ya, Anda tidak terkait dengan FPI, tapi Anda sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma Anda mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab, supaya antum yang pada ngaji sama Anda tahu sikap Anda, dan mungkin Anda bisa tularin ke antum, mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu Anda sama Habib Rizik biasa-biasa aja, tapi setelah ada bisyarah dari Rasulullah, Anda sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasul SAW. Ada memang cerita-cerita tentang Habib Rizik yang katanya Habib Umar bin Hafid ngimpi Rasulullah, itu hoax, karena sudah diklarifikasi ke Habib Umar. Dan memang ada hadis aja ada yang malsuin, saking orang supaya pengen beramal Quran, dibikin hadis palsu tentang Quran, apalagi cerita-cerita kita begitu. Tapi ini cerita bener. Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, yang mimpi Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus
Guru ana bertahun-tahun ana duduk sama Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus. Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus ini adalah mantu daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Darul Hadis. Habib Shalih ini adalah murid senior Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang paling banyak karya tulis bahasa Arabnya. Kitab-kitab bahasa Arabnya paling banyak. Muridnya Abu Yazid Maliki paling banyak nulis bahasa Arab, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus. Ya. Dan ana duduk sama beliau ngaji, ana baca kitab Tathbitul Fuad. Dan Habib Shalih ini hafal Quran dari kecil, hidupnya di tengah lautan ilmu, ngaji, mondok sampai nikahnya telat. Ya, habis itu ngajar sampai sekarang. Hidupnya antara ilmu, kitab, Quran. Dan kita tahu banget solehnya beliau, kesolehan beliau. Murid-muridnya aja yang kagak hafal Quran dibilang munafik. Bayangin ente kayak apa kerasnya tuh. Saklek beliau ya. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka muji orang, nggak gampang begitu. Nah, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita yang ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi ana cukup ini aja yang ana reken nih. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus menantu Habib Abdul Qadir bin Habib Abdullah bil Faqih. Beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW. Selesai. Segala pemberitaan yang sepihak itu ya timbul juga kesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama. Ya, itu kesannya ya. Nah, kemudian saya agak heran karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib.